Jadi kami ingin membangun komunikasi yang efektif, yang efisien, yang tidak menggurui ke teman-teman. Jadi silakan ada usulan apa, ada keluhan apa, nanti kita tampung, ya, kemudian akan kita kita bahas di pimpinan, kemudian akan kita laksanakan bersama gitu. Jadi saya yakin kalau dengan begitu mereka diorangkan, ya. Jadi kita menggunakan pendekatan humanis, jadi memanusiakan manusia. Jadi saya tidak ingin merasa Pak Edi paling hebat, enggak. Yang hebat teman-teman, bukan saya, begitu. Oke. Gitu ya. Ini Pak, SD Perusahaan ini kan sebagai barometer sekolah internasional. Yeah, betul. Kira-kira langkah-langkah apa dari Pak Edi selaku kepala sekolah yang baru untuk mendongkrak atau menaikkan? Ya, betul. Di Muhammadiyah 4 ini ada namanya program internasional, jadi CIP, Cambridge International Program. Kita kerjasama dengan Cambridge itu yaitu untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggris anak-anak, baik itu writing, listening, speaking gitu ya. Ini karena kita sudah masuk di era globalisasi dan alhamdulillah peminatnya banyak sekali. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Ya kami mendorong kepada teman-teman guru yang mengajar di CIP itu untuk meningkatkan lagi kompetensinya. Nanti kita adakan pelatihan atau workshop, ya. Kemudian kita juga akan mendatangkan natif, ya, karena ini kita sudah kondisi tatap muka, ya. Jadi saya kira sudah tidak ada masalah, ya. Kita akan kerjasama dengan ada di pihak Jakarta itu sudah pernah kita undang juga, tapi daring. Nah itu akan kita offline, ya, kita datangkan, kemudian biar berkomunikasi dengan anak-anak gitu. Dan saya yakin anak termotivasi. Ini pengalaman saya ketika beberapa tahun yang lalu itu kita pernah mengundang program IESEC gitu, yaitu dari berbagai negara yang datang ke sini, komunikasinya adalah bahasa Inggris gitu, ya. Gitu. Nah, di Muhammadiyah 4 sendiri itu kan sementara ada 2 program, yaitu program internasional. Ya, bukan kelas tapi program. Ya, kita tidak boleh bilang kelas karena itu nanti kena Satuan Pendidikan Kerjasama, ya, itu SPK itu. Jadi kalau kita ada kelas itu berarti kita standarnya kalau dulu itu seperti RSBI itu, Sekolah Rintisan Internasional itu, ya. Nah, kemudian kita mendorong teman-teman untuk untuk selalu berinovasi, ya. Jadi bahasa Inggris tidak hanya di dalam kelas, tapi mereka juga harus praktek-praktek itu dengan teman-temannya, nanti dibuat dalam bentuk drama, bisa dibentuk menyanyi, bisa dibentuk dialog begitu dengan teman, dan kita lingkungan atau kondisinya kita ciptakan, yaitu pembelajaran yang menggunakan pure 100% bahasa Inggris. Nah, kemudian program yang kedua ini adalah reguler. Ya, program reguler ini ya pembelajarannya biasa, bahasa Inggris ya, istilahnya pelajarnya tidak banyak, sekitar 3-4 jam begitu. Tapi nanti insya Allah ke depan mungkin tahun kedua, tahun depan itu insya Allah akan saya tambahkan namanya program tahfidz. Ya, ini sekolah Muhammadiyah ini harus anak-anak ini ngajinya harus benar, sholatnya harus benar, akhlaknya harus benar, tauhidnya harus benar. Nah, itu maka kita adakan namanya program tahfidz, kelas tahfidz. Jadi ada 3 insya Allah nanti, ada internasional, ada reguler, ada tahfidz gitu, ya. Dan semuanya punya keunggulan semua. Jadi yang program tahfidz itu minimal 3 juz. Nah, yang reguler itu minimal 1 juz begitu. Nah, yang reguler dan internasional itu tetap targetnya adalah 1 juz gitu. Tapi yang tahfidzul Quran tadi itu program tahfidz itu minimal 3 juz, karena nanti mata pelajarannya itu lebih banyak di pembelajaran Al-Quran gitu, ya. Jadi itu insya Allah juga menjadi daya tarik sendiri, dan kita tidak boarding, anak-anak tidak nginep, karena kita sudah di pembelajaran itu lebih kita banyak pembelajaran tahfidznya gitu, ya. Apalagi Pak tadi disinggung di Dikdasmen penambahan ekstra kurikuler, ya. Nah, apakah ada rencana penambahan? Saat ini berapa jumlahnya Pak? Ya, ini 36 insya Allah. Jadi banyak sekali, tetapi kalau memang itu menjadi kebutuhan, ya, menjadi kebutuhan anak-anak. Jadi kita melihat kebutuhan
anak-anak sekiranya ada masukan. Jadi kita kan juga tidak hanya mendikte orang untuk ikut ini, tapi kita juga butuh masukan. Makanya insya Allah tadi saya diskusi dengan beberapa teman itu kita akan mengadakan ini kuesioner dan juga sekaligus kepuasan pelanggan begitu. Jadi selama ini mungkin harapan orang tua itu belum nyambung dengan sekolah atau harapan orang tua itu masih terputus. Nah, untuk itu kami akan membuat kuesioner atau kuesioner kepuasan pelanggan itu berbentuk online. Jadi tidak ribet orang tua mengisi, kan enak gitu ya. Mengisi kuesioner itu tidak langsung disentang apa, tapi kan dengan online sudah bisa gitu. Dan harapan kami 70% itu terlaksana, tercapai masing-masing kelas, maka saya anggap itu sudah mewakili dari satu kelas itu atau satu sekolah gitu. Yeah. Berarti Pak, untuk Iya. persaingan sekolah swasta ini kan bagaimana untuk meningkatkan daya tarik minat calon Yeah. siswa kepada SD Pucang ini seperti apa? Ya, bagus sekali pertanyaannya Mas Yuda. Ini sekolah negeri itu kan semakin bagus ya kan, fasilitasnya semakin lengkap, di merger, gurunya dilatih ya, di workshopkan dan banyak pembinaan. Nah, sekolah swasta ya khususnya Muhammadiyah 4 ini kan sekolahnya sudah besar, terkenal, prestasinya banyak, itu juga tidak boleh ketinggalan, apalagi bayarnya mahal, tanda petik ya, tergantung gitu. Nah, jadi kita juga akan melakukan banyak pembinaan kepada guru-guru, peningkatan mutu, kuncinya di mutu. Jadi kalau itu mutunya bagus, layanannya bagus, orang tua itu tidak melihat itu mahal atau murah gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, diferensiasi. Kita harus punya pembedanya kita harus lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Jadi misalkan pembedanya di sini anak-anaknya komunikasi bahasa Inggrisnya bagus, di sini anak-anak sholatnya tanpa diperintah, anak-anak akhlaknya bagus di mana saja, dia berbakti kepada orang tuanya bagus, anak-anak ngajinya bagus, anak-anak itu dai-nya bagus, public speaking-nya bagus. Itu kan keunggulan-keunggulan yang mungkin jarang dimiliki oleh sekolah lain. Tapi kita punya produk banyak. Produk keunggulan tidak hanya satu, tapi produk keunggulan itu banyak sekali. Karena kita itu ibaratnya itu senjata kita. Kalau pengen diminati masyarakat tapi kita senjatanya satu, ya kalah sampai yang lain gitu ya. Jadi banyak keunggulan-keunggulan yang kita bangun, baik itu misalkan matematikanya, kemudian IPA-nya, bahasa Indonesianya, sains, bahasa Inggrisnya atau bahasa Jawanya, ya kan, atau skill keterampilan anak-anak itu misalkan panahan, kemudian robotika, kemudian baseball, kemudian menyanyi, ada band, ada teater, ada melukis, ada mewarnai, ya kan. Dari banyak hal itu kita miliki keunggulan-keunggulan itu, maka orang mencari itu. Tapi paling pertama adalah pendidikan karakter anak-anak. Jadi anak itu didik, akhlaknya kita tata gitu. Nggih. Makasih.